Kitab Kejadian, pasal 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit terkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, maka jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi. Maka jadilah demikian. Tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari dan tahun-tahun. Hendaklah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala untuk menerangi bumi. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, penerang yang lebih besar untuk menguasai siang dan penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ia juga menjadikan bintang-bintang. Allah menempatkan semuanya itu pada cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah berkeriapan dalam air makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air, serta segala jenis burung bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah memberkati semua itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air di laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah mengeluarkan berbagai jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata dan berbagai jenis binatang liar. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis ternak, dan berbagai jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu. Namun kepada segala binatang liar, segala burung di udara dan segala binatang yang melata di bumi,
segala binatang yang bernyawa itu kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kitab Kejadian pasal 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Manusia di Taman Eden. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur. Di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Sungai ini mengelilingi seluruh tanah Hawila di mana ada emas. Emas dari negeri itu bagus. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Sungai kedua bernama Gihon yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai ketiga bernama Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati." Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar, tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu." Kitab Kejadian pasal 3. Manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, 'Jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini,' bukan?"
Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, 'Jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati.' Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Sekali-kali kamu tidak akan mati.' Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdayaku, maka ku makan." Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dia menjadi ibu semua yang hidup. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia, dan di sebelah timur Taman Eden ia menempatkan kerup-kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Berdasarkan Taurat Musa, kita mengetahui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dalam 6 hari.
Umumnya orang percaya bahwa Tuhan Allah adalah Sang Pencipta. Ada tertulis dalam Ibrani 1 ayat 10, "Pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu." Namun, sebagian orang meragukan bahwa hari penciptaan adalah sama dengan 24 jam. Bagaimana dengan Anda? Mengapa ada keraguan jumlah jam dalam hari penciptaan adalah sama dengan hari yang kita jalani saat ini? Karena pikiran mereka telah diracuni oleh teori evolusi yang diajarkan di sekolah pada umumnya. Teori evolusi berasumsi bahwa diperlukan waktu yang berkisar antara jutaan sampai miliaran tahun penciptaan alam semesta. Ingatlah bahwa evolusi hanyalah sekedar teori berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti dan penuh cacat. Di sisi lain, firman Allah adalah kepastian. Ada tertulis dalam Ibrani 11 ayat 3, "Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangankan dalam waktu 1 hari atau 1 detik saja pun, Ia dapat menciptakan alam semesta ini." Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Bila alam semesta yang luar biasa luas, kompleks dan indah ini diciptakan oleh firman Allah, kita perlu menyadari betapa pentingnya menjalani setiap hari sepanjang tahun ini dengan membaca Alkitab. Ada tertulis dalam surat 1 Korintus 8 ayat 6, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup." Di dalam prosesnya, kita akan semakin dalam mengenal Yesus Kristus, yang adalah sumber segala ciptaan dan juga sumber kehidupan kita. Haleluya!